koruptor akan miskin total dalam semalam. Teman-teman, selama ini kita seringkali melihat di TV atau media sosial, koruptor kelas kakap tertangkap dan masuk penjara, tapi keluarganya masih hidup mewah layaknya sultan. Seolah-olah hukum saat ini tidak mampu membuat jera para pelaku korupsi ini. Tapi kali ini aturan mainnya berubah, teman-teman. Katanya siasat gila Presiden Prabowo dan Menkyu Purbaya benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para mafia yang suka maling uang rakyat. Inilah yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kenapa presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Kalau koruptor dimiskinkan sampai anak istrinya nggak punya apa-apa, itu keadilan atau justru melanggar HAM? Bayangkan, selama ini penjahat kerah putih cuma dipenjara beberapa tahun, tapi keluarganya tetap hidup enak 7 turunan. Sekarang, pemerintah mau sikat habis harta mereka tanpa sisa. Menurut kalian, ini langkah yang tepat atau malah kejam? Tonton video ini sampai selesai, karena akan kita bongkar semuanya. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Perang melawan mafia ekonomi dan pejabat korup ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi perang kita bersama sebagai rakyat yang selama ini ditindas. Para penjahat kerah putih itu paling takut kalau rakyatnya sudah pintar, cerdas, dan bersatu. Di sisi lain, pejabat-pejabat yang bersih dan tulus bekerja buat rakyat pasti bakal dihujani fitnah dan serangan dari para mafia yang terancam. Disinilah peran kita untuk berdiri membentengi mereka. Bantu gerakan rakyat cerdas ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh pelosok negeri. Jangan biarkan suara kita tenggelam. Dan pastikan kalian tonton video ini sampai akhir supaya nggak termakan narasi setengah-setengah. Sebelum kita bongkar cara gila para mafia menyembunyikan uangnya, tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan dari ujung Aceh sampai Papua, rakyat Indonesia sudah bersatu dan siap mengawal uang negara. Wah, kayaknya benar sih. Kalau cuma di penjara tapi hartanya enggak disita total, para manusia-manusia serakah ini enggak akan kapok. Teman-teman, menurut kalian setuju enggak kalau koruptor harus dimiskinkan total? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman Keset Politik, di era modern seperti sekarang, mafia ekonomi dan pejabat korup nggak lagi pakai cara-cara kuno buat nyembunyiin uang hasil rampokan mereka. Jangan bayangkan mereka masih menyimpan uang tunai miliaran rupiah di dalam koper, di bawah kasur, atau di dalam brankas rahasia rumah mereka. Cara-cara seperti itu sudah terlalu gampang tercium oleh aparat penegak hukum. Sekarang, mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi digital dan seluk-beluk hukum keuangan yang sangat rumit buat mengubur jejak uang haram tersebut. Ada 3 jurus utama yang paling sering mereka pakai buat mengelabui mata masyarakat dan petugas pajak. Jurus pertama yang paling difavoritkan adalah mendirikan perusahaan cangkang atau shell companies. Perusahaan cangkang ini adalah perusahaan fiktif yang sengaja didaftarkan di negara-negara surga pajak, seperti Kepulauan Cayman atau Panama. Di atas kertas atau dokumen hukum, perusahaan ini terlihat sangat mentereng dan punya aset yang nilainya fantastis. Tapi kalau kita datangi wujud fisiknya di dunia nyata, kantornya mungkin cuma berupa kotak pos kecil di sebuah ruko kosong tanpa ada satupun karyawan yang bekerja. Perusahaan ini nggak memproduksi barang apapun dan nggak menjual jasa apapun. Fungsinya cuma satu, jadi benteng hukum buat menyembunyikan identitas asli si pemilik modal alias koruptor tersebut. Uang hasil korupsi dimasukkan ke atas nama perusahaan ini, sehingga ketika dicari tahu siapa pemiliknya, hukum akan membentur tembok tebal karena dilindungi aturan kerahasiaan negara tersebut. Jurus kedua yang gak kalah licik adalah metode nomini alias pinjam nama. Ini adalah taktik menyamar yang sangat jahat karena memanfaatkan orang-orang kecil yang gak tahu apa-apa. Si pejabat korup tahu betul kalau dia membeli rumah mewah, tanah hektaran, atau mobil sport menggunakan KTP pribadinya,
Hal itu bakal langsung memancing kecurigaan publik dan petugas KPK. Maka dari itu, dia meminjam KTP milik orang-orang di sekelilingnya yang hidupnya pas-pasan, seperti supir pribadi, asisten rumah tangga, atau bahkan kerabat jauhnya di desa terpencil. Secara hukum tertulis, si supir atau ART itulah yang tercatat sebagai pemilik sah dari aset bernilai miliaran rupiah tersebut. Padahal kenyataannya, si supir tetap hidup pas-pasan dan seluruh kendali serta kenikmatan atas aset mewah itu tetap berada di tangan si pejabat korup. Jurus ketiga adalah round tripping atau investasi pemutihan. Uang haram bernilai triliunan rupiah dipecah-pecah ke dalam puluhan hingga ratusan rekening bank berbeda dengan nominal kecil agar tidak memicu alarm sistem pengawasan perbankan. Setelah terkumpul, uang itu dialirkan ke luar negeri, lalu dimasukkan kembali ke Indonesia dengan kedok sebagai dana investasi asing yang bersih dan sah pada proyek-proyek bisnis legal. Begitu uang itu keluar dari ujung pipa investasi, wujudnya sudah berubah total menjadi keuntungan bisnis resmi yang tidak bisa disentuh hukum biasa. Namun, kecanggihan taktik digital ini sekarang harus berhadapan dengan pendekatan baru berbasis data keuangan. Di era serba digital, setiap perpindahan uang pasti meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Negara tidak lagi sibuk meraba-raba fisik si pejabat, melainkan fokus melacak aliran uangnya atau follow the money. Ditambah lagi dengan diterapkannya prinsip pembuktian terbalik. Sederhananya begini, kalau seorang pejabat memiliki aset bernilai ratusan miliar padahal gaji resminya cuma 10 juta per bulan, pejabat itulah yang wajib membuktikan dari mana asal-usul uangnya secara halal. Jika dia tidak bisa membuktikannya, maka negara berhak menganggap kekayaan itu sebagai hasil kejahatan dan siap disita. Teman-teman, Indonesia emas tidak akan pernah terwujud jika Indonesia tidak mampu melawan para koruptor dan mafia. Oleh karena itu teman-teman, RUU perampasan aset sangat dibutuhkan. Silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar agar para anggota dewan yang terhormat itu semakin semangat dan serius merancang undang-undang ini. Setelah kita paham betapa liciknya para mafia menyembunyikan uang jarahan mereka di balik perusahaan cangkang dan rekening fiktif, sekarang mari kita buka mata lebar-lebar untuk melihat realita yang paling menyakitkan dari sistem hukum kita selama ini. Selama berpuluh-puluh tahun, masyarakat Indonesia selalu disajikan pemandangan yang sama. Seorang pejabat korup ditangkap, dipakaikan rompi oranye, disorot kamera media, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Kita yang menonton di layar kaca mungkin bersorak puas dan mengira keadilan telah ditegakkan secara sempurna. Padahal, jika kita bedah secara jujur dan kritis, hukuman penjara konvensional yang ada selama ini sebenarnya gagal total dalam memberikan efek jera kepada para penjahat kerah putih tersebut. Mengapa hukuman penjara tidak pernah membuat mereka takut? Jawabannya sederhana, karena kita selama ini sibuk mengurung badan pelakunya, tetapi membiarkan urat nadi kekuasaan dan kekuatan utama mereka, yaitu uang dan harta kekayaannya, tetap mengalir tanpa hambatan. Bagi seorang mafia ekonomi atau pejabat korup kelas kakap, vonis penjara 5-10 tahun bukanlah sebuah akhir dari dunia. Di dalam kalkulasi bisnis mereka yang dingin, masa tahanan itu hanyalah dianggap sebagai sebuah gangguan kecil, atau biaya operasional yang harus dibayar demi mengamankan harta triliunan rupiah. Bayangkan kalkulasi matematika yang ada di dalam kepala mereka. Seorang pejabat berhasil mencuri uang rakyat sebesar 50 miliar rupiah. Ketika aksi kejahatannya terbongkar, dia divonis hukuman penjara selama 5 tahun. Jika dihitung secara kasar, 5 tahun di penjara dibayar dengan hasil kejahatan 50 miliar rupiah berarti dia digaji 10 miliar rupiah per tahun hanya untuk duduk diam di dalam sel. Bagi mereka, itu adalah transaksi bisnis yang sangat menguntungkan. Mengorbankan kebebasan fisik selama beberapa tahun untuk mengamankan kekayaan yang tidak akan pernah habis, sampai 7 turunan, adalah pertaruhan yang dengan senang hati akan mereka ambil. Kondisi ini diperparah dengan fenomena penjara mewah yang sudah bukan rahasia umum lagi di negeri ini. Selama berada di balik jeruji besi, sang koruptor seringkali masih bisa menegosiasikan fasilitas hidup mereka. Kamar tahanan yang dilengkapi pendingin udara, kasur busa yang empuk, televisi layar datar, hingga saluran komunikasi rahasia bisa mereka dapatkan hanya dengan menggunakan sebagian kecil dari uang sisa kejahatan mereka. Kebebasan fisik mereka mungkin terbatas, tetapi kenyamanan hidup mereka di dalam sel jauh lebih layak daripada kehidupan jutaan rakyat kecil di luar sana yang harus membanting tulang dari subuh sampai malam hanya untuk membeli sekantong beras. Namun, bagian paling ironis dan melukai rasa keadilan masyarakat justru terjadi di luar dinding penjara.
Di saat sang pejabat korup menjalani masa tahanannya dengan tenang, ekosistem keuangan keluarganya tetap berdiri kokoh tanpa tersentuh sedikit pun oleh hukum. Anak dan istri mereka tetap bisa menikmati gaya hidup super mewah atau flexing di media sosial. Istri mereka tetap mengoleksi tas-tas bermerek seharga 1 unit rumah. Anak-anak mereka tetap berkuliah di universitas termahal di luar negeri, dan seluruh aset haram mereka terus diputar di berbagai sektor bisnis legal untuk menghasilkan pundi-pundi keuntungan baru. Pola seperti inilah yang menciptakan paradoks yang sangat menyakitkan di tengah masyarakat kita. Rakyat kecil yang jujur dan taat aturan harus hidup terseok-seok menghadapi impitan ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, dan beban pajak yang makin mencekik. Sementara itu, keluarga dari seorang pencuri uang negara bisa tetap hidup makmur layaknya dinasti kerajaan dari uang yang dibeli menggunakan penderitaan rakyat. Ketika seorang penjahat tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah menderita meskipun dia ditangkap, rasa takut untuk melakukan korupsi akan hilang sepenuhnya dari benaknya. Inilah alasan utama mengapa fokus pemberantasan korupsi harus diubah secara radikal. Menghukum badan tanpa memisahkan koruptor dari hartanya adalah pekerjaan yang sia-sia dan mandul. Senjata paling mematikan untuk melumpuhkan seorang penjahat kerah putih bukanlah jeruji besi, melainkan kemiskinan mutlak. Koruptor adalah pencinta harta yang sangat akut. Kehilangan seluruh harta kekayaan secara instan, melihat rumah mewahnya disita, mobilnya diangkut, dan seluruh rekeningnya dibekukan hingga jatuh miskin sekelarat-kelaratnya jauh lebih mengerikan bagi mereka daripada harus hidup beberapa tahun di balik sel penjara namun tetap menyandang status sebagai seorang miliarder. Jika kita ingin mematikan sebuah pohon beracun, jangan hanya sibuk memangkas daun atau merapikan ranting-rantingnya, melainkan cabutlah akarnya sampai ke dasar tanah. Uang adalah bensin yang menggerakkan seluruh mesin kejahatan mereka. Tanpa uang, seorang koruptor tidak ada bedanya dengan macan ompong yang kehilangan taringnya. Tanpa uang, mereka tidak bisa lagi menyewa pengacara termahal untuk memutarbalikkan fakta hukum. Mereka tidak bisa lagi menyuap oknum aparat, dan mereka tidak bisa lagi membeli pengaruh politik dari balik layar. Oleh karena itu, menggeser fokus dari sekadar memenjarakan badan menjadi merampas seluruh harta hasil kejahatan adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan wibawa hukum di mata rakyat. Melihat kebuntuan hukum dan kebalnya para mafia dari hukuman penjara biasa, sudah saatnya negara mengambil langkah paling berani dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah radikal tersebut adalah penerbitan peraturan presiden atau Perpres perampasan aset sebagai terobosan jalur pintas untuk langsung memiskinkan para penjahat ekonomi. Selama berpuluh-puluh tahun, rakyat selalu dijanji-janjikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset akan segera disahkan oleh para anggota dewan di parlemen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang sangat sebaliknya. Aturan yang sangat ditakuti oleh para koruptor ini selalu hanya berakhir sebagai drama tahunan di DPR. RUU ini selalu masuk daftar prioritas, selalu diseminarkan, tetapi tidak pernah sekalipun diketuk palu menjadi undang-undang yang sah. Mengapa pembahasannya selalu mendadak macet dan berjalan di tempat seperti kura-kura yang kehabisan tenaga? Jika kita menggunakan logika kritis sederhana, meminta lembaga legislatif yang syarat dengan kepentingan politik untuk mengesahkan aturan perampasan aset yang sangat galak itu sama saja seperti meminta sekelompok serigala menandatangani aturan larangan memakan daging domba. Ada ketakutan sistemik di kalangan elit bahwa senjata hukum yang terlalu kuat dan agresif ini suatu hari nanti bisa berbalik arah dan menyasar lingkaran politik mereka sendiri. Akibatnya, mereka menggunakan berbagai taktik untuk mengulur-ulur waktu dengan dalih penyempurnaan draft atau perdebatan pasal yang tidak pernah usai. Melihat kebuntuan politik yang sengaja diciptakan ini, negara berada dalam situasi darurat kebocoran anggaran yang tidak bisa lagi ditunda. Setiap bulan dan setiap tahun aturan ini diulur, ribuan triliun aset gelap hasil kejahatan terus berpotensi dilarikan, dicuci, dan dihapus jejaknya dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, keputusan Presiden untuk mengambil langkah kilat menggunakan Perpres adalah sebuah terobosan taktis yang sangat cerdas. Perpres adalah produk hukum murni dari ranah eksekutif, sehingga proses penerbitannya tidak memerlukan perdebatan politik yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun di parlemen. Langkah ini diambil bukan karena pemerintah mengabaikan proses demokrasi, melainkan karena keselamatan serta kesejahteraan seluruh rakyat adalah hukum tertinggi yang harus ditegakkan. Tentu saja, keputusan berani ini memicu perdebatan sengit dari berbagai kalangan ahli hukum maupun pengamat politik.
Pihak-pihak yang skeptis berargumen bahwa tindakan ekstrim seperti penyitaan harta milik seseorang harus didasarkan pada tingkat undang-undang agar posisinya kuat dan tidak mudah digugat kembali melalui judicial review. Namun, di tengah kondisi darurat ekonomi di mana uang negara terus digerogoti oleh mafia, Perpres ini hadir sebagai panduan operasional seketika bagi aparat penegak hukum di lapangan. Melalui Perpres ini, kejaksaan, kepolisian, dan Satuan Tugas Kementerian Keuangan diberikan wewenang penuh untuk langsung membekukan rekening, menyita aset mewah, dan mengamankan harta yang terindikasi kuat berasal dari kejahatan ekonomi tanpa harus terjebak dalam drama politik parlemen yang tidak jelas kapan selesainya. Jika strategi miskinisasi total lewat perampasan aset ini dijalankan secara konsisten, jujur, dan tanpa pandang bulu, dampaknya tidak hanya sekadar meramaikan ruang pemberitaan media massa, melainkan akan mengubah struktur perekonomian dan hukum Indonesia secara fundamental. Dampak paling nyata yang pertama adalah runtuhnya model bisnis korupsi itu sendiri. Selama berpuluh-puluh tahun, kejahatan korupsi di Indonesia menjadi sangat marak dan menggiurkan karena memiliki rumus yang sangat menguntungkan, yaitu risiko rendah tetapi keuntungan sangat tinggi. Risiko tertangkapnya kecil, hukuman penjaranya singkat, sedangkan hasil curiannya bisa dinikmati sampai anak cucu. Dengan adanya aturan perampasan aset, rumus tersebut berbalik total 180 derajat menjadi risiko kehancuran total tanpa ada keuntungan sedikit pun. Ketika para calon koruptor menyadari bahwa tindakan mencuri uang negara tidak akan membuat keluarga mereka kaya melainkan justru diusir dari rumah mewah mereka dan jatuh miskin sekelarat-kelaratnya, niat untuk melakukan korupsi akan langsung hilang dari kepala mereka. Dampak positif kedua adalah pulihnya kepercayaan serta legitimasi hukum di mata masyarakat luas. Rasa apatis rakyat terhadap sistem peradilan yang selama ini dinilai tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas akan terkikis secara perlahan. Rakyat tidak lagi hanya disajikan pemandangan ironis di mana pencuri kecil, dihakimi masa sementara perampok triliunan rupiah, bisa tersenyum lebar di depan kamera. Ketika publik melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mobil-mobil mewah, tanah, dan simpanan ban milik para mafia ekonomi disita lalu dialihkan secara transparan untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak, memperbaiki puskesmas, dan membiayai fasilitas publik, rasa keadilan sosial akan kembali hidup di tengah masyarakat. Dampak ketiga yang tidak kalah penting adalah efek makroekonomi terhadap iklim investasi di Indonesia. Selama ini, banyak investor berkelas dunia yang ragu atau bahkan takut menanamkan modal jangka panjangnya di Indonesia. Mereka bukan takut karena pasar Indonesia kecil, melainkan karena malas menghadapi tingginya biaya siluman dan pungutan liar yang diciptakan oleh sistem birokrasi yang korup di bawah cengkraman mafia. Dengan dibersihkannya jalur keuangan dari uang-uang gelap dan ditutupnya ruang gerak para mafia, Indonesia bertransformasi menjadi negara yang memiliki kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi masuknya modal investasi berkualitas yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Pada akhirnya, perampasan aset bukan sekadar aksi balas dendam kepada koruptor, melainkan sebuah instrumen vital untuk menyelamatkan masa depan ekonomi bangsa dan mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas. Di tengah kelelahan dan rasa muak yang sudah menumpuk sekian lama, ada satu asa yang kini kembali berkobar di dalam dada jutaan rakyat Indonesia. Kita semua sudah terlampau lelah menyaksikan ketidakadilan yang mempertontonkan betapa hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita muak melihat hukum tebang pilih, di mana rakyat kecil yang terhimpit ekonomi ditindak tanpa ampun, sementara para bandit kerah putih yang merampok triliunan rupiah bisa tersenyum ramah di depan kamera seolah tidak terjadi apa-apa. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke menyitipkan pesan harapan yang sangat besar. Jadikan era ini sebagai era pembuktian bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia. Rakyat merindukan hadirnya kepemimpinan yang berani, tegas, dan tanpa kompromi. Kami berharap Presiden Prabowo memiliki keberanian mutlak untuk menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah dan merugikan negara, tanpa memandang seberapa tinggi jabatannya, tanpa peduli seberapa tebal dompetnya, dan tanpa takut meskipun di pundaknya berderet banyak bintang. Di mata hukum dan di hadapan Tuhan, semua manusia harus berdiri sejajar. Tidak boleh ada kekebalan hukum bagi para pengkhianat bangsa. Suara hati rakyat sangat jelas. Kami tidak lagi puas hanya melihat koruptor dijebloskan ke dalam sel tahanan selama beberapa tahun. Penjara saja tidak pernah cukup selama harta hasil kejahatan mereka masih utuh untuk memberi makan keluarganya hingga 7 turunan. Kami menuntut agar seluruh aset haram para koruptor disita, dibekukan,
dan dirampas habis tanpa tersisa untuk mengembalikan kerugian negara. Uang yang mereka curi adalah darah dan keringat rakyat. Uang itu adalah hak anak-anak di pelosok negeri yang membutuhkan sekolah layak, hak para petani yang membutuhkan subsidi pupuk, hak para nelayan, serta hak rakyat miskin yang membutuhkan akses kesehatan. Setiap rupiah yang berhasil disita dari tangan mafia harus dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan mimpi besar ini, kami memohon agar seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga kehakiman, bisa bersatu padu, kompak, dan benar-benar tulus bekerja demi kepentingan rakyat. Hentikan ego sektoral, hentikan persaingan lembaga yang tidak perlu, dan buang jauh-jauh oknum penegak hukum yang justru menjadi pelindung bagi para mafia. Negeri ini butuh barisan penegak hukum yang bersih, berani, dan berintegritas tinggi. Ketika seluruh instrumen penegak hukum langkah dalam satu komando keadilan bersama Presiden, tidak akan ada satupun dinasti koruptor atau oligarki hitam yang mampu bertahan di tanah air ini. Di balik kejengkolan dan kemarahan kami terhadap para oknum penindas, kami sebagai rakyat Indonesia ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah kehilangan rasa optimisme. Kami masih sangat percaya bahwa di dalam sistem pemerintahan ini, masih banyak pejabat, tentara, polisi, jaksa, dan ASN yang bersih, jujur, serta tulus mengabdi demi kemajuan bangsa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja siang dan malam di balik layar, tanpa tergiur oleh godaan uang haram. Kepada para pejabat bersih ini, kami titipkan keselamatan bangsa. Jangan pernah merasa sendiri, karena seluruh rakyat Indonesia berada di belakang kalian untuk memberikan dukungan dan benteng moral terbesar. Langkah perjuangan ini tidak akan pernah berhenti di ruang diskusi saja. Kami sebagai rakyat akan terus menggaungkan narasi persatuan dimanapun kami berada. Para mafia dan koruptor selalu berupaya memecah belah kita lewat isu-isu murahan agar kita sibuk bertengkar sendiri, sementara mereka bebas menguras kekayaan alam dan uang pajak kita. Kita tidak boleh lagi mau dibodohi dan diadu domba. Persatuan rakyat adalah senjata paling menakutkan bagi para perampok uang negara. Dengan menjaga kedaulatan, kecerdasan, dan kekompakan bangsa, kita akan kawal setiap kebijakan yang pro-rakyat dan kita lawan segala bentuk kezaliman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi Presiden Prabowo, melindungi para pemimpin yang tulus, dan memberkati bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini, Indonesia. Oke teman-teman. Terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun dan gunakan bahasa yang baik. Teman-teman, sekarang kita masuk ke sisin beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu. Terbaik. Teman-teman, korupsi di Indonesia telah lama berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Masalah utama bukan lagi sekedar banyaknya pejabat atau pengusaha yang tergoda mencuri uang negara, melainkan karena sistem hukum kita yang selama ini dinilai terlalu ramah kepada para pelaku kejahatan kerah putih tersebut. Bagi masyarakat awam, pemandangan koruptor yang ditangkap dan dipakaikan rompi tahanan lalu dijebloskan ke dalam penjara selama beberapa tahun tidak lagi memberikan rasa keadilan. Penjara terbukti gagal memberikan efek jera yang nyata. Teman-teman, kegagalan ini terjadi karena hukum kita selama ini lebih sibuk mengurung fisik sang pelaku, tetapi membiarkan harta kekayaan hasil kejahatannya tetap aman. Dalam pandangan para mafia ekonomi, hukuman penjara 5 hingga 10 tahun hanyalah sebuah resiko bisnis yang sangat kecil. Kalkulasi matematika sangat sederhana. Kehilangan kebebasan sementara waktu tidak menjadi masalah, asalkan uang hasil jarahan puluhan atau ratusan miliar rupiah tetap utuh untuk menjamin kehidupan anak dan istri mereka hingga 7 turunan. Bahkan, di balik sel penjara, tidak sedikit koruptor yang masih sanggup
membeli fasilitas mewah, dan mengendalikan bisnis haram mereka. Fenomena inilah yang melukai hati masyarakat kecil yang harus bekerja keras setiap hari demi bertahan hidup di tengah impitan ekonomi. Teman-teman, oleh karena itu, gagasan untuk menggeser fokus hukum dari sekedar memenjarakan badan menjadi perampasan aset atau memiskinkan koruptor adalah sebuah langkah yang sangat tepat dan rasional. Koruptor adalah kelompok masyarakat yang sangat mencintai harta. Senjata paling mematikan untuk melumpuhkan mereka bukanlah dinding penjara, melainkan kemiskinan mutlak. Ketika seorang calon koruptor menyadari bahwa aksi kejahatannya tidak akan membuat keluarganya kaya, melainkan justru membuat seluruh hartanya disita dan keluarganya terusir dari rumah mewah mereka, maka niat untuk mencuri uang negara akan hilang dengan sendirinya. Teman-teman, di era modern zaman seperti ini, para mafia ekonomi memang makin canggih. Dalam apa? Dalam menyembunyikan uang haram mereka. Mereka menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri, meminjam KTP orang-orang kecil seperti sopir atau asisten rumah tangga untuk membeli aset mewah. Selain itu, mencuci uang lewat berbagai investasi legal. Namun, sejauh apapun mereka menyembunyikan uang tersebut, transaksi keuangan modern akan selalu meninggalkan jejak digital. Penegakan hukum berbasis data dengan prinsip melacak aliran uang, serta menerapkan pembuktian terbalik di mana pejabat wajib membuktikan asal-usul kekayaannya yang tidak wajar, menjadi kunci utama untuk membongkar kejahatan ini. Teman-teman, tentu saja penerapan aturan perampasan aset ini selalu menemui jalan terjal, terutama di tingkat legislatif. Publik memahami betul mengapa usulan undang-undang perampasan aset sering kali macet di parlemen. Ada kekhawatiran dari sebagian elit politik bahwa senjata hukum yang terlalu tajam ini suatu hari nanti bisa berbalik menyasar diri mereka sendiri. Dalam kondisi darurat di mana uang negara terus bocor, keputusan eksekutif untuk mengambil terobosan hukum yang cepat, yang tegas melalui peraturan presiden atau perpres atau kebijakan operasional khusus merupakan langkah darurat yang patut didukung. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi di atas kerumitan birokrasi politik Indonesia. Teman-teman, meski demikian, keberhasilan strategi besar ini sangat bergantung pada dua hal utama. Pertama, ketegasan pemimpin tertinggi negara, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk tidak tebang pilih. Hukum harus berani menindak siapapun yang terbukti bersalah, tanpa peduli seberapa tinggi jabatannya atau berapa banyak bintang di pundaknya. Kedua, kekompakan dan kejujuran seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Lembaga-lembaga ini harus membersihkan internal mereka dari oknum-oknum yang menjadi pelindung para mafia. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak Keset Politik sampai sejauh ini. Terima kasih dukungannya. Saya host Irham mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Teman-teman, mari kita bersatu, mari kita gaungkan narasi persatuan. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.